Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kembali lagi bersama channel Satu Hari Satu Firman. Di sini kita akan kembali mengutip beberapa ayat Alkitab untuk renungan pada hari ini. Tema pada renungan pada hari ini bertemakan beberapa perkataan Yesus yang mungkin jarang dibicarakan dalam mimbar atau dalam gereja. Amin. Tapi sebelum kita masuk ke dalam renungannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa atas segala anugerah-Mu, perlindungan-Mu semalam sehingga kami dapat istirahat dengan nyenyak dan kembali pada pagi hari ini bangun dalam keadaan yang sehat, udara yang segar, cuaca yang cerah untuk melakukan setiap aktivitas kami Tuhan. Sebentar kami juga ingin mendengarkan renungan firman-Mu. Engkau berkati Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir sehingga kami dapat meresapi dan menelusuri apa saja kehendak-kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Pakailah kami Tuhan menjadi saksi dan alat-Mu. Pakailah kami untuk menjadi pewarta firman-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, tidak tahukah saudara, di dalam banyaknya kisah atau cerita dalam Alkitab, ada beberapa ayat yang justru jarang dibahas di dalam gereja, jarang dibahas di dalam khotbah para pendeta, jarang dibahas di dalam mimbar. Amin. Terkadang pendeta atau gereja itu lebih banyak membahas sisi lembut daripada Yesus, perkataan lembut tentang Yesus, tentang berkat daripada Yesus, keselamatan daripada Yesus, tapi jarang mengungkapkan atau membahas ayat-ayat atau perkataan Yesus yang mungkin terkesan keras atau terkesan sebagai ganjalan di hati kita. Tapi pada renungan pada hari ini kita akan membahas 7 perkataan Yesus yang jarang dibahas di dalam gereja. Kita akan bahas satu persatu dan kita akan telusuri apa saja yang mau disampaikan Tuhan Yesus sehingga mungkin kita kurang menanggapi firman-firman Tuhan. Amin. Oke, kita akan mulai dari ayat yang pertama. Kita akan baca di dalam Matius 6 ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Yesus tidak pernah bersikap netral tentang keuangan, tentang harta benda, dan lain sebagainya. Dia dengan jelas mengatakan, dengan tegas mengatakan, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Mammon di sini diibaratkan adalah harta benda, keuangan, atau segala yang kita punya di dalam dunia ini. Kenapa Yesus berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan? Karena jika kita mengabdi pada Mammon, kita mementingkan keuangan kita, entah itu harta benda kita, kepentingan duniawi kita, justru kita akan melupakan Allah karena kita mengesampingkan yang lain. Ayat ini juga menegaskan bahwa Tuhan Yesus tidak suka kalau uang atau harta benda atau keperluan duniawi kita justru dianggap sebagai hal yang utama dalam kehidupan. Terkadang manusia bisa berkata, oh kalau aku punya uang, aku bisa damai sejahtera, bisa tenang hidup aku karena semuanya dibeli dengan uang. Apakah benar saudara? Ya, itu benar. Tetapi ini kembali lagi di ayat yang lain, Tuhan Yesus pernah berkata bahwa di mana hatimu terletak, di situ hartamu terletak. Amin. Siapa yang ada di dalam hati kita,
itulah yang menjadi kebanggaan kita, itulah yang menjadi harta kita. Amin. Kalau harta kita, kalau hati kita diisi oleh kekayaan, oleh keuangan, oleh harta benda, dan bukan oleh firman Tuhan, maka yang menjadi harta kita, yang menjadi hal urgensi kita adalah keuangan tersebut, bukan firman Tuhan. Tetapi kalau hati kita diisikan dengan firman-firman Tuhan, justru kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Maksudnya begini saudara, kalau hati kita dipenuhi oleh hal-hal duniawi, kita cenderung melupakan Tuhan. Kita cenderung mengutamakan hal-hal duniawi. Memang hal duniawi itu penting, tapi hal duniawi itu hanya penting untuk kehidupan di dunia saja, tidak bisa dibawa kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tapi kalau kita mengisi hati kita dengan firman Tuhan, itu artinya firman Tuhanlah yang akan membela kita, tidak hanya di dunia ini, tetapi firman Tuhan juga akan membawa kita ke dalam kehidupan yang kekal. Dikatakan, Tuhan Yesus pernah berkata, walaupun dunia ini hancur, dunia ini berakhir, tetapi firman-Ku tidak akan berakhir. Amin. Jadi kalau kita ibaratnya kita mengutamakan kebutuhan duniawi, kebutuhan jasmani, perkara-perkara yang di bawah, tentu kita tidak akan selamat, karena kita masih di bawah kuasa daripada dunia. Sedangkan kembali lagi, kita bukan anak-anak dunia, saudara. Kita adalah anak-anak terang, di mana kita harus mengutamakan kebutuhan rohani, mengutamakan perkara-perkara yang di atas, di mana Tuhan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, di mana kita selalu menyertakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, bukan hanya uang, bukan hanya berkat. Amin. Terkadang kita sebagian besar orang Kristen menganggap, oh, Tuhan Yesus itu sebagai alat berkat, kita minta saja kepada Tuhan. No, Tuhan Yesus bukan semata-mata alat berkat, saudara. Bukan semata-mata alat pemenuhan jawaban doa kita semua. No, itu adalah kesalahan besar. Yang Tuhan mau adalah kita membangun keintiman dengan Tuhan. Ya, dengan itu melakukan perkara rohani, di mana kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka hidup kita, hati kita dipenuhi oleh firman Tuhan dan bukan dipenuhi oleh harta dunia. Ini kita bisa lihat contoh Rasul Paulus di dalam suratnya Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Walaupun tubuh Paulus ini lemah, saudara, tetapi ada kekuatan roh, saudara, yang ada di dalam diri Paulus. Karena Paulus adalah anak-anak terang, anak-anak surga, maka Paulus tidak memikirkan perkara-perkara duniawi. Dia justru memikirkan gimana caranya, pokoknya aku harus memberitakan Injil, harus melayani Tuhan. Kita bisa contoh seperti Paulus. Amin. Dengan kita menyadari kita adalah anak-anak surga, kita tentu tidak akan khawatir lagi tentang perkara duniawi yang kita hadapi, pergumulan kita, masalah kita. Karena kita tahu Tuhan tidak hanya membela saat kita akan masuk ke surga, tetapi Tuhan juga membela setiap perkara-perkara kita di dunia ini. Makanya daripada itu, ayat ini juga jarang dibahas. Dan pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan adalah bagaimana kita mengutamakan kembali kehidupan rohani kita daripada kebutuhan duniawi kita. Amin. Kita akan lanjut ke ayat yang kedua.
Kita akan lanjut ke ayat yang kedua yang jarang dibahas di dalam gereja. Kita akan baca di Matius 10 ayat yang ke-38. Demikianlah firman Tuhan, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Amin. Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan, barang siapa tidak memikul salib dan tidak mengikut Yesus, dia tidak layak, saudara. Kenapa Yesus bisa berkata seperti itu? Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan keselamatan, surga itu, sukacita itu, damai sejahtera itu lewat cara yang instan, saudara. Bahkan Yesus rela turun ke dunia untuk menebus dosa manusia. Ia harus memikul salibnya sampai ia harus mati di Golgota. Itu semua ada prosesnya, saudara. Proses di mana kehendak Tuhan itu berjalan, saudara. Ibaratnya begini, saudara. Anda punya kertas. Kalau kertas itu mau dibentuk, mau diwarnain entah apa, itu pasti ada usaha, bukan? Apakah ada proses, ada waktu untuk membentuk kertas itu seindah mungkin? Tidak mungkin kita bisa sulap kertas itu langsung jadi, tidak bisa, saudara. Demikianlah pula keselamatan. Keselamatan tidak bisa secara instan, saudara. Dikatakan barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku. Keselamatan yang Yesus tawarkan itu berbeda daripada dunia. Mungkin ada keselamatan daripada dunia, harta-harta dunia yang mungkin kita bisa peroleh dengan instan, dengan cara yang cepat. Tetapi beda dengan keselamatan rohani, saudara. Tuhan Yesus menawarkan keselamatan rohani itu dengan cara yang menyakitkan, bisa dikatakan menyakitkan, bisa dikatakan bersusah payah. Amin. Dikatakan barang siapa tidak memikul salib. Yesus menawarkan salib itu, saudara. Mengikuti Yesus tidak bisa instan. Harus ada pencobaan-pencobaan, harus ada tantangan-tantangan, saudara. Harus ada yang kita hadapi. Karena apa? Ketika kita masih hidup di dunia ini, ingat, dunia tidak menerima kita. Amin. Kita adalah anak-anak terang, anak-anak surga. Kita bukan berasal dari dunia ini. Maka jangan heran kalau dunia itu menolak kita. Dunia dengan banyak problemnya, dengan banyak masalahnya, seakan-akan menghancurkan kita, seakan-akan mau melemahkan kita. Amin. Dunia dengan kemegahannya, kemewahannya, keinstanannya justru akan menjadi gejolak hati kita. Maka daripada itu Tuhan Yesus sangat tegas mengatakan, barang siapa tidak memikul salib dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul pencobaannya, deritanya bersama-sama dengan Yesus, dia tidak layak, saudara. Kembali lagi, kita memang sudah ditebus. Amin. Sudah menjadi anak Allah. Makanya wajar kalau kita ditolak di dunia, kalau kebenaran yang kita pakai, kebenaran Alkitab ini, justru banyak orang yang menolak kita. Amin. Tuhan Yesus sebagai kebenaran sejati saja, banyak yang menolak dia, bahkan sampai menghukum dia, menyalibkan dia. Nah, di situ yang harus kita benar-benar kita tahan apa tidak tentang pencobaan-pencobaan yang ada di dunia ini. Tetapi Tuhan Yesus berkata, barang siapa
setia hingga kesudahannya, ia akan selamat. Amin. Ayat ini memang jarang dibahas di gereja, karena di gereja lebih banyak membahas tentang bagaimana keselamatan itu, bagaimana pengorbanan Yesus itu. Itulah yang menyelamatkan kita. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, percaya kepada Yesus itu bukan langkah akhir daripada kita menempuh jalan keselamatan. Masih banyak langkah-langkah di depan yang harus kita hadapi agar kita mencapai keselamatan itu, agar kita mencapai kemuliaan itu, saudara. Kemuliaan yang dijanjikan Tuhan. Ada banyak pencobaan, banyak tantangan yang harus kita hadapi. Tugas kita memikul salib dan mengikut Tuhan. Artinya, kita membawa semua problem dalam hidup kita, masalah kita, dinamika kita, pergumulan kita, doa-doa kita, permohonan kita, semuanya itu kita bawa bersama Yesus. Biar Tuhan juga yang akan bertanggung jawab dari awal, pertengahan, hingga akhir. Amin. Kita akan lanjut di ayat yang ketiga. Oh ya saudara, sebelum kita lanjut di ayat yang ketiga, ada beberapa pesan juga yang berasal dari ayat yang kedua yang barusan kita bahas. Jangan sampai kita mengikut Yesus hanya karena kita meminta berkat, hanya karena kita meminta mukjizat, hanya karena kita meminta agar hidup kita bahagia. Mengikut Yesus itu mengikut Yesus sendiri. Yesus juga punya standar. Yesus mencari orang-orang yang benar-benar punya iman sampai pada akhirnya. Seperti contohnya Abraham. Walaupun dia harus menyerahkan Ishak, tapi Abraham percaya Allah itu adalah Allah yang hidup. Dia bisa menghidupkan orang yang mati. Itulah yang Tuhan cari. Tuhan bukan sebagai alat atau sarana mencari berkat, tetapi Tuhan adalah tujuan utama hidup kita. Bagaimana kita membangun keintiman dengan Tuhan, bukan jadikan Tuhan menjadi alat menyenangkan hidup kita. No, itu salah, saudara. Jangan datang pada Yesus hanya karena minta mukjizat, tetapi datanglah pada Yesus karena kita mau mengikuti Dia sampai akhir. Amin. Kita akan lanjut di ayat yang ketiga, ayat yang jarang dibahas di gereja juga. Kita akan baca di Matius 5, ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, mungkin ini bisa dikatakan sebagai salah satu ayat Alkitab yang paling mengerikan ketika kita dengar. Tapi beginilah Alkitab. Alkitab itu jujur, saudara. Yang buruk juga disampaikan, yang baik juga disampaikan. Dikatakan di sini, cungkilah mata, karena lebih baik satu anggota tubuhmu binasa daripada semua tubuhmu masuk ke dalam neraka. Ini Tuhan Yesus bukan secara harafiah meminta kita agar memotong bagian tubuh kita yang tidak berguna, tetapi Tuhan Yesus meminta kita agar kita memahami, agar kita tidak kompromi dengan dosa. Tuhan Yesus dengan tegas Dia menolak tentang kompromi dosa, saudara. Ini diibaratkan sebagai jemaat ya. Di dalam gereja ada berbagai jemaat. Kalau jemaat yang satu itu tidak mengikuti Tuhan, tidak taat sama Tuhan, maka sebaiknya itu
dia dihilangkan. Kita bisa ambil contoh 12 rasul Yesus. Mungkin kita menganggap ke-12 itu pada awalnya adalah rasul yang baik, orang-orang yang baik. Tetapi pada akhirnya Yudas Iskariot itulah yang menjual Yesus. Inilah yang dimasukin Tuhan Yesus. Satu orang yang bersalah itu juga mengakibatkan seluruh jemaat atau tubuh gereja itu juga kena amarah Tuhan. Karena apa, saudara? Kalau kita mendapatkan jemaat yang tidak taat dengan Tuhan, ia berarti tidak serius dengan Tuhan, saudara. Dia yang tidak taat sama Tuhan, seperti Yudas Iskariot, artinya dia memang tidak layak berada dalam jemaat itu. Tugas kita adalah kita menegur agar orang itu bertobat. Ini juga yang menjadi ayat teguran bagi kita. Karena jika kita berdosa, entah itu dari penglihatan, dari perkataan, dari perasaan, atau dari perbuatan, hendaknya kita bertobat, saudara. Kita bukan secara harafiah mencungkil bagian tubuh-tubuh kita, tetapi kita harus gantikan dengan yang baru. Artinya kita bertobat. Amin. Kita bertobat agar kita juga tidak kompromi dengan dosa. Karena ketika kita bertobat, kita punya kuasa untuk melawan kuasa dosa itu sendiri, saudara. Amin. Kita akan lanjut ke ayat yang keempat, saudara. Ini juga salah satu ayat yang jarang dibahas di gereja. Ayatnya Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Tuhan itu memerlukan tindakan nyata daripada iman kita. Tuhan tidak hanya membutuhkan puji-pujian atau sorak-sorakan atau nyanyi-nyanyian atau ibadah yang megah, ibadah yang mewah, gereja yang besar. Tuhan tidak butuh itu, saudara. Tetapi yang Tuhan butuhkan adalah ketika hati kita taat melakukan perintahnya sampai akhir. Amin. Kalau kita hanya datang ke gereja, hanya ibadah untuk kesenangan, untuk sekedar mendengar lagu-lagu rohani yang enak didengar, dan kemudian kita asik sendiri tidak mendengarkan khotbah daripada pendeta itu, kita sama saja berdusta, saudara. Karena kita datang pada gereja, kita datang ke gereja, kita datang beribadah, kita tidak menyiapkan hati kita untuk taat sama Tuhan, untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Kita tidak siapkan hati yang taat itu, saudara. Dikatakan di sini, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Amin. Kehendak Bapa itu berasal dari Alkitab. Amin. Iman dibentuk dari pendengaran akan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa beriman? Kita punya iman jika kita saja tidak punya hati yang taat untuk mendengarkan firman Tuhan. Dari kita mendengarkan firman Tuhan, muncullah iman. Dari kita iman, kita pasti akan melakukan kehendak Tuhan.
Sama seperti dalam mezbah korban bakaran dalam tabernakel, 4 gerbang itu 4 Injil Tuhan, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Dari firman Tuhan kita percaya itu benar-benar kebenaran yang Tuhan katakan. Makanya dari firman, kemudian percaya, kemudian melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan itu kita bertobat dan kita sampai pada ujungnya, yaitu kasih. Jadi awalnya Tuhan itu berbicara kepada kita. Kita akan baca pada Yohanes 1 ayat yang 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi saudara, Allah itu firman sendiri. Allah itu yang berfirman kepada kita, sehingga semuanya itu dijadikannya baik adanya. Dari Allah yang berfirman pada kita, itulah yang menimbulkan rasa percaya pada kita. Iman kita timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Pertanyaannya, kalau kita mau beriman, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, tetapi kita tidak mengindahkan perintah-perintah Tuhan, kita menyepelekan kehendak Tuhan, kita tidak bisa, saudara, mencapai kasih itu. Kasih itu bukan sekedar hanya sampai di pertobatan saja, hanya sampai di pendengaran firman Tuhan saja, tetapi kasih itu juga harus diwujud nyata, harus dilakukan. Perintah-perintah Tuhan harus dilakukan. Ayat tanggapannya Matius 7 ayat yang ke-24. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang setia mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan dan melakukannya, dialah orang bijak. Ibarat 2 macam dasar ini ya. Mungkin ada tukang yang merekomendasikan kita, bilang pada kita, oh rumahnya harus begini pak bu, harus dibangun di atas batu, harus fondasinya seperti ini. Kita tidak cukup untuk mendengarkan saja, saudara. Kita juga harus membuktikan, harus melakukan, agar rumah itu benar-benar berdiri kokoh. Sama dengan iman kita. Kita tidak hanya mendengar, tidak sampai mendengar pada perintah Tuhan, tetapi kita juga harus melakukan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa menyebut diri kita melakukan kehendak Tuhan? Kalau kita ke gereja saja, kita tidak serius, tidak fokus pada apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui khotbah para pendeta. Amin. Oke, kita akan lanjut ke ayat yang kelima. Ini juga menjadi ayat yang jarang dibahas oleh gereja. Matius 8 ayat yang ke-22. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku, dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mengikuti Tuhan itu kita harus meninggalkan hal-hal duniawi. Bukan berarti semata-mata secara harafiah kita langsung meninggal dan diangkat ke surga, no. Tetapi mengikut Tuhan itulah yang paling utama dari segala urusan yang ada di dunia ini. Bahkan mengikut Tuhan itu juga harus melawan adat istiadat, harus melawan latar belakang keluarga mungkin. Makanya banyak kesaksian dari para pendeta yang saya dengar, mereka dipanggil Tuhan bukan semata-mata untuk mencari ilmu teologi, bukan semata-mata mau tampil di depan di gereja bisa mewartakan firman Tuhan, no.
mereka juga banyak yang justru dari panggilan itu terdesak sama keadaan keluarganya, terdesak sama kondisi agama keluarganya. Mungkin kebenaran yang beliau cari itu berbeda pandangan dengan keluarganya, berbeda pandangan dengan lingkungannya. Kita bisa ambil contoh pendeta yang paling agung, imamat agung kita, yaitu Yesus. Yesus itu datang dengan membawa kebenaran, membawa keselamatan. Tetapi Yesus juga ditolak oleh bangsanya sendiri, yaitu Israel. Karena di dalam kitab Taurat, kitab sebelum Yesus, orang Yahudi, orang Israel justru menantikan Mesias itu sebagai raja yang membawa pedang, datang dengan kerajaannya, dengan kekuasaannya, yang mampu mengangkat bangsanya Israel. Tetapi Yesus tidak membawa pedang. Dia membawa kasih, dia membawa firman Allah. Dia membawa keselamatan. Amin. Dan inilah yang justru menjadi penolakan daripada kaum-kaum Yahudi. Karena mereka menganggap Yesus sebagai manusia biasa, sebagai nabi biasa yang tidak perlu diagungkan. Padahal Yesus mau menunjukkan keagungannya, keselamatannya dari hal-hal sederhana, dari hal-hal yang simpel, dari kerendahan hati Yesus. Allah yang mau mengasihi, yang mau mengampuni, itu ada pada Yesus. Tapi banyak orang yang menolak kebenaran itu. Amin. Di sini intinya, mengikuti Tuhan itu juga harus siap kalau dunia menolak kita. Karena kita bukan dari dunia ini, saudara. Kita adalah anak-anak surga. Sekali lagi, kita adalah anak-anak surga. Jadi wajar kalau dunia menolak kita. Yang penting Tuhan tidak menolak kita. Katakan amin. Kita akan kembali ke ayat yang ke-6, perkataan Yesus yang juga jarang dibahas di gereja. Kita akan baca di Lukas 14 ayat 33. Demikianlah pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, tidak melepaskan segala milik kita itu bukan berarti secara harfiah kita meninggalkan semua yang kita miliki, kita pergi ke surga. Itu tidak. Tapi yang mau Tuhan Yesus sampaikan adalah menyangkal diri kita. Ingat perkataan Yesus, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti aku. Menyangkal diri, kita harus lepaskan ego kita, kita harus lepaskan keinginan duniawi kita, kita fokuskan keinginan kita kepada keinginan rohani, saudara. Amin. Ini artinya kita mengutamakan, kembali lagi mengutamakan keinginan rohani, kebutuhan rohani, perkara-perkara yang di atas kita utamakan, saudara. Amin. Barang siapa engkau, jikalau engkau tidak melepaskan milikmu, engkau tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita tidak melepaskan ego kita, amarah kita, kita tidak melepaskan dosa kita, kita tidak mengutamakan kehendak Tuhan, kita tidak mengutamakan keintiman kita dengan Tuhan, maka sama saja kita hidup dalam dunia, bukan dalam surga, bukan dalam roh. Karena yang kita utamakan adalah perkara dunia, bukan perkara roh. Sedangkan yang Tuhan mau, kita mengutamakan perkara rohani, mengutamakan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Makanya di dalam 3 syarat mengikuti Yesus, yang pertama adalah menyangkal diri. Kita harus sangkal diri kita,
Mungkin dunia berkata kita lemah, kita jelek, kita kurus, kita pendek dan lain sebagainya. Tetapi saudara, orang sekecil Zakheus, pemungut cukai itu, juga dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang-orang miskin. Amin. Kita tidak boleh menganggap tubuh kita itu sebagai pembatas kita untuk melakukan kehendak Tuhan, saudara, untuk mengikuti Tuhan. Kita harus memutarbalikkan pola pikir kita. Tuhan tidak memandang tubuh, saudara, tapi Tuhan memandang niat hati kita, iman kita, apakah kita bisa bertahan sampai akhir atau tidak. Amin. Terkadang kita menganggap bahwa Yesus sebagai alat untuk mengabulkan impian kita, untuk mengabulkan permohonan kita, untuk mengabulkan setiap doa, bukan sebagai tujuan hidup kita. Kita terkadang doa untuk meminta berkat, meminta kesembuhan, tanpa kita sadari Allah tidak suka seperti itu, saudara. Yang Allah suka, yang Tuhan suka adalah dari doa itu tidak hanya berisikan permohonan, tidak hanya berisikan doa, tetapi itu juga berisikan keintiman kita dengan Tuhan dari 24 jam. Mari kita sisihkan beberapa jam untuk kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Kita cerita kepada Tuhan, kita adalah anak-anak Allah, saudara. Kita punya privilege untuk cerita kepada Tuhan. Kita punya hak istimewa sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Kita yang telah ditebus, harusnya kita juga punya hak istimewa tentang keintiman dengan Tuhan, saudara. Amin. Jangan jadikan Yesus sebagai alat untuk mencairkan uang, alat untuk sukses dan lain sebagainya. Jangan sukses di dalam dunia ini, saudara. No, itu tidak berarti dalam surga. Sukseslah di dalam surga, artinya sukseslah mengejar kebenaran, mengejar iman, di mana kita setia dan taat melakukan kehendak Tuhan. Bukan setia, bukan terus mencari perkara-perkara duniawi yang tidak akan kekal, tetapi carilah perkara-perkara rohani yang selalu kekal, bahkan sampai kita masuk ke dalam surga. Amin. Kita akan lanjut di ayat yang terakhir, di Matius 10 ayat 30. Ayat yang juga jarang sekali dibahas oleh gereja. Matius 10 ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Terdengar tragis, saudara, tetapi inilah yang dikatakan Yesus. Yesus membawa pedang kepada dunia untuk memisahkan yang dari maut dan juga yang dari surga, dari kejahatan dengan kebaikan, dari kejahatan dengan kebenaran. Tuhan Yesus pisahkan. Karena kita tahu sendiri kita bukan berasal dari dunia, bukan berasal dari dunia ini, saudara. Maka Tuhan Yesus mau memisahkan kita agar kita juga tidak menuruti keinginan dunia, melainkan keinginan surgawi yang Tuhan mau, saudara. Jadi Tuhan Yesus membawa pedang bukan secara harfiah membawa pedang, saudara, tetapi Tuhan Yesus mau memisahkan antara orang yang benar, orang yang taat, benar-benar taat imannya sampai akhir kepada Tuhan Yesus, dengan orang yang tidak taat atau bahkan yang tidak percaya sama kebenaran yang Yesus bawakan. Amin. Itulah 7 perkataan Yesus, 7 ayat Yesus, di mana ini juga jarang dibahas oleh gereja. Hal yang dapat kita renungkan, hal yang dapat kita rangkum adalah
Jangan sampai ibadah itu sekedar foya-foya, sekedar hal untuk bahagia. Tapi ibadah itu adalah sarana atau alat untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Dan jangan jadikan Tuhan itu sebagai penjawab doa, tapi jadikan Tuhan sebagai pembangun hubungan rohani kita, agar kita bisa membangun keintiman lagi dengan Tuhan. Marilah kita akhiri renungan hari ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih Tuhan atas anugerah, atas renungan ini Tuhan. Dari sekian banyaknya perkataan-perkataan-Mu dalam Alkitab yang jarang dibahas gereja, ternyata begitu dalam artinya Bapa. Sampai Engkau mengatakan Engkau akan membawa pedang yang akan memisahkan antara kejahatan dengan kebenaran. Ya Tuhan Yesus, ajarilah kami untuk selalu mengikuti firman-Mu, bukan hanya sebagai pendengar saja, agar kami juga terus percaya pada kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan setiap hari kami dari awal, pertengahan hingga akhir seturut dengan kehendak-Mu, agar kami juga bisa menyertakan Engkau dalam setiap pergumulan kami, dalam setiap sesi-sesi dalam kehidupan kami, sehingga nama-Mu dipermuliakan dan orang-orang juga akan tahu bahwa ada Allah yang membela kami, bukan hanya untuk dunia ini tetapi untuk kehidupan yang kekal nanti. Terima kasih Tuhan, pakailah kami menjadi saksi dan alat-Mu, pakailah kami menjadi pewarta sabda-Mu, pakailah kami untuk menjadi pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.